Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Salsabila. Di sini saya akan mensimulasikan cyber counseling. Sebelum melakukan simulasi cyber counseling, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari cyber counseling. Cyber counseling adalah proses konseling yang dilakukan melalui jaringan internet, di mana konselor dan konseli tidak hadir secara fisik pada ruang dan waktu yang sama. Konseling bisa dilakukan melalui media online seperti email, WhatsApp, chatting, Google Meet, atau media daring lainnya. Cyber counseling sangat cocok dilaksanakan pada masa pandemi, di mana pemerintah mengeluarkan peraturan social distancing. Cyber counseling dianggap sebagai metode konseling yang efektif untuk pemberian layanan bagi yang mengalami permasalahan. Di sini saya akan melakukan simulasi cyber counseling melalui media WhatsApp dengan fitur voice note dan chatting.
Baik Mas Aga, hari ini kita akan melakukan konseling via voice note ya Mas? Iya, baik Mbak. Bisa kita mulai sekarang? Oke, sebelum kita memulai kegiatan konseling online kita ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Anissa Salsabila yang merupakan salah satu konselor yang berada di naungan lembaga ini. Di sini saya sebagai konselor dan Mas sebagai konseli. Sebelumnya, Mas bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Aga Arfiansa yang sebelumnya telah membuat janji pertemuan sesi konseling di lembaga dokter kita. Umur saya 21 tahun. Oke, baik. Salam kenal ya Mas Aga. Kalau boleh tahu, sekarang Mas Aga sedang bekerja atau kuliah ya? Alhamdulillah, saya kerja Mbak. Oh, begitu. Kalau gitu, kalau boleh tahu, kerjanya bagaimana Mas? Lancar-lancar saja? Iya, baik-baik saja Mbak. Alhamdulillah. Sebelum memulai sesi konseling ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya mengenai cyber counseling yang akan kita laksanakan. Perlu Mas ketahui bahwa konseling ini berbasis internet. Saya sebagai konselor dan Mas sebagai konseli. Dalam konseling ini memiliki asas-asas. Salah satunya adalah asas kerahasiaan. Jadi Mas tidak perlu khawatir tentang hal-hal yang akan kita bahas akan diketahui oleh orang lain. Selain asas kerahasiaan, dalam konseling juga ada asas kesukarelaan dan keterbukaan. Saya berharap Mas secara terbuka bercerita tentang hal-hal yang ada di pikiran dan juga melakukannya dengan secara sukarela. Iya, baik Mbak. Saya akan mencoba membuka diri. Alhamdulillah, baik Mas. Kalau gitu kita langsung mulai saja ya ke sesi konseling kita hari ini. Iya Mbak. Jadi begini, saya dapat keluhan dari teman-teman saya jika saya sulit mengendalikan emosi saya Mbak. Dan saya pun juga merasa demikian. Baik, jadi seperti itu ya. Lalu di saat seperti apa Mas Aga itu sulit mengendalikan emosinya? Saya belum sadar betul Mbak mengenai kapan saja saya sulit mengendalikan emosi saya. Hanya saja saat ada hal yang keluar dari rencana yang telah saya susun, saya bisa marah dan kecewa dengan berlebihan. Saya bisa marah dengan meledak-ledak, tidak terkendali. Bahkan teman saya yang pernah menjadi penengah saya pun ikut marah. Saya marahin, Mbak. Seperti itu ya. Jika Mas Aga sedang marah, apa saja yang Mas Aga lakukan kalau boleh tahu? Sa- Saat marah, saya berbicara dengan kasar, meneriaki teman-teman saya. Banyak deh, Mbak, yang saya lakukan. Oh, berarti Masnya marah. Ketika sedang marah, Masnya berbicara dengan kasar ya dan meneriakan teman-temannya. Begitu ya, Mas? Enggak, Mbak. Terkadang saat saya meledak-ledak, saya bisa memukul teman saya. Itu yang membuat saya sangat menyesal dan ingin merubah kebiasaan saya ketika marah. Karena hal itu merugikan teman saya dan juga diri saya sendiri. Jadi Mas Aga ini sulit sekali ya mengendalikan emosinya. Betul, rasanya sulit sekali menahan rasa amarah ketika meledak-ledak. Apakah ada cara untuk mengendalikan emosi saya, Mbak? Pernahkah Mas Aga itu sadar kalau misalnya emosinya sedang meledak-ledak? Kalau Masnya lagi sadar, apa yang Mas Aga lakukan? Saya langsung meluapkan semua emosi saya tanpa terkendali. Tak jarang juga sebelum emosi saya meledak-ledak, saya menghela nafas dengan panjang, tapi tetap tidak berhasil. Emosi saya tetap meluap.
Saya ingin menghilangkan. Jika tidak bisa dihilangkan, minimal emosi saya bisa berkurang. Capek juga mbak begini, suka emosi-emosi sendiri, merugikan banyak orang. Baik, saya akan beri sedikit pemahaman tentang emosi dan bagaimana cara pengendaliannya ya. Jadi, emosi itu adalah luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu yang singkat. Bentuk dari emosi itu sendiri yaitu bisa berupa rasa marah, frustasi, ataupun sedih. Dan jika mengendalikan emosi juga bisa menghindari kita dari gangguan histeria atau masalah kejiwaan yang dapat meletupkan emosi berlebih. Lalu untuk cara pengendaliannya, yang pertama, Mas Aga tuh bisa tarik nafas yang dalam dan lambat. Ketika marah, nafas cenderung akan lebih pendek dan cepat. Mas bisa tarik nafas yang dalam dan lambat dari hidung, lalu dikeluarkan dari mulut untuk beberapa saat. Dengan begitu, amarah akan lebih cepat mereda. Lalu yang kedua itu berhitung. Nah, sebelum marah, Mas Aga coba deh hitung dari 1 hingga 10. Apabila tidak berhasil, cobalah menghitung hingga 100. Nah, pada saat menghitung itu, denyut nadi Mas Aga akan turun dan kembali dan kemarahan dapat mereda. Lalu yang terakhir ada berolahraga. Dengan berolahraga seperti jalan kaki, mengendarai sepeda, dan juga berlari, dapat mengalihkan pikiran dan tubuh menjadi lebih rileks. Nah, dari ketiga itu, Mas bisa nih coba salah satunya ketika Mas sedang marah ataupun ada hal yang gak sesuai dengan rencananya Mas bisa dulu nih tarik nafas yang dalam dan lambat. Kalau itu tidak berhasil, Mas bisa rajin-rajin berolahraga. Nah, seperti itu Mas. Mas bisa lakukan juga mengendalikan emosinya saat sedang marah ataupun sedih. Baik mbak, tapi jika ketiga cara tersebut tidak berhasil mengendalikan emosi saya, bagaimana ya mbak? Dicoba dulu Mas. Kalau misalkan caranya tidak berhasil, maka kita perlu mengadakan pertemuan konseling di hari berikutnya. Tapi dicoba dulu ya Mas, dari menarik nafas, berhitung, dan berolahraga secara rutin. Begitu Mas. Baik mbak, semoga saran dari mbak berhasil untuk mengendalikan emosi saya. Iya Mas, coba dulu ya. Semoga Mas Aga berhasil mengendalikan emosinya. Jangan patah semangat ya Mas. Terima kasih banyak mbak atas ketersediaan waktu dan sarannya. Saya amat sangat terbantu dengan saran yang mbak Anissa kasih. Iya Mas, alhamdulillah jika seperti itu. Baik Mas, mengingat waktu konseling kita sudah melebihi batas dari waktu yang telah kita sepakati, apakah pertemuan kali ini bisa kita akhiri? Bisa mbak, saya juga jadi lebih tenang setelah selesai bercerita. Alhamdulillah jika seperti itu. Terima kasih ya Mas Aga telah memilih layanan kami untuk bercerita. Selamat siang. Selamat siang. Iya mbak, sama-sama. Selamat siang.